Selamat malam semuanya, terima kasih masih menonton. Jadi kali ini kita mau bahas masalah drill. Sedikit review, ini udah pernah dibahas di tool. Jadi kita ada drill sudut, drill flat, sama drill awalan. Oke, untuk kurang lebihnya seperti ini, kita dari drill standar dulu. Bisa dilihat di bagian ujungnya itu ada yang memang bawaan materialnya solid, atau dia bisa insert. Nah, insert juga variasi. Untuk bottomnya atau sengnya, dia ada yang diameternya dengan beda material. Ini sebenarnya bukan beda material ya. Ini materialnya sama, tapi ini coating ini enggak. Yang ini dijepit pakai collet bisa. Kalau yang ini biasanya chuck drill seperti itu. Nah, lalu lanjut lagi ke drill flat. Nah, di sini ada inovasi di mana teman-teman ketika membuat bolt socket atau tempat dasarnya baut, nah itu kan bidangnya datar. Daripada menggunakan end mill, teman-teman bisa menggunakan drill flat ini. Lalu untuk di pengembangan lebih lanjut, di turning biasanya dia bisa digunakan untuk hole making dulu sebagai awalan di inside diameter, kemudian dilanjutkan untuk digunakan sebagai paha dalam seperti itu. Untuk NC sendiri, yang ini sering digunakan untuk chamfer, jadi yang drill NC. Untuk yang center drill jarang sih digunakan setahu saya, tapi tetap ada yang pakai seperti itu. Kemudian di hole making lanjutan kita ada tab untuk membuat ulir dalam. Jika ulir luar itu sney, tapi di CNC milling biasanya menggunakan treadmill dan kita tidak bahas karena udah ada di materi lain. Dan selanjutnya ada toe rimmer. Toe rimmer ini intinya membuat lubang presisi seperti itu. Kemudian di boring set sama menghasilkan lubang presisi. Namun untuk diameter yang besar biasanya menggunakan boring set. Nah, sebenarnya juga untuk diameter besar bisa nggak sih menggunakan end mill? Bisa, tapi untuk kebundaran dari hasil pengerjaan kurang bagus. Oke, jadi dengan mesin yang high quality pun dia 3-10, dengan yang mid bisa 20-50 mikron. Tapi untuk boring set ini bisa dipastikan dia toleransinya. Nah, kenapa? Karena dia mata potongnya bergerak di satu sumbu. Oke, kalau end mill menggunakan pergeseran XY dan rasio motor, kalau ini menggunakan sumbu set saja seperti itu. Nah, kemudian aku mau show sedikit ngasih diskusi. Jadi kita ini sempat lihat kurang lebihnya seperti ini. Kalau yang paling sering dilihat itu yang kiri, alurnya seperti itu. Kita menggunakan M3, alurnya seperti itu, dan scrap akan keluar. Nah, di sini sebagai keunggulannya dari float itu sendiri, di mana float itu dijadikan sebagai chip evacuation. Nah, scrap bisa keluar dari sana, tapi perlu diperhatikan juga lifetime-nya. Kenapa? Untuk scrap sendiri karena sering melewati di area situ, harus dipastikan scrap itu dapat keluar, karena jika tidak keluar dia akan nyangkut di tengah, dan ketika nyangkut di tengah akan panas dan mengakibatkan patah. Oke. Kemudian di straight float yang tengah kita bisa lihat keunggulannya itu stabil, dalam artian gini, ketika kita menciptakan yang float kanan atau float kiri, dia itu harus melakukan pergerakan antara spindle rotasi dengan mata potongnya, pergerakan eksis mata potongnya. Tapi untuk strike ini tidak, dia hanya memerlukan pergerakan mata potongnya saja. Untuk floatnya, untuk spindle di toolingnya dia tidak perlu. Nah, keunggulannya dari situ apa sih? Hasil floatnya sendiri dia stabil. Oke. Nah, resikonya setelah saya review dari beberapa katalog, memang untuk tipe strike float dia tidak ada untuk material keras. Nah, ini menandakan berarti desain untuk tool ini sendiri dia tidak diperuntukkan untuk material keras. Setahu saya dia hanya sampai S50 kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut kita di float yang terbalik. Nah, float yang ini tetap ada di pasar, tapi memang jarang digunakan. Saya sendiri juga ketika suruh milih, saya tetap pilih yang paling kiri, tapi ini sebagai pengetahuan. Oke. Nah, keunggulannya apa sih gitu? Kualitas berdasar history, berdasar yang pernah saya lakukan, dengan mesin yang sama, holder yang sama, parameter yang sama, hasilnya pun berbeda. Nah, berbeda ini dari segi apa sih? Dari segi roughness-nya.
Jadi dia lebih halus. Kenapa? Karena dia scrapnya didorong ke bawah, tidak menggesek lagi daerah atas. Seperti itu. Nah, kelemahannya scrap ini harus buang ke bawah. Jika memang lubang itu tertutup, dia harus mempunyai area bebas sekitar sepertiga hingga setengah dari kedalamannya. Contoh kita membuat dalam 40, berarti dia hanya bisa melakukan reamer sedalam 20 jika memang scrapnya didorong seperti itu. Oke. Nah, setelah ini kita mau bahas sedikit option program apa sih yang dipakai di drill, kurang lebihnya seperti apa di hole making. Nah, nanti kita akan bahas di Mastercam. Nah, di Mastercam ini kita akan membahas masalah program yang dipakai. Kita langsung masuk fitur drill, lalu pemilihan select position di P, aku pilih point ini, lalu oke, keluar, tool, pilih ya sembarangan dulu, diabaikan, cut parameter di sini. Nah, tadi ada drill NC atau awalan tuh biasanya pakai drill counterbore. Oke, cuman turun G1 naik G0. Kemudian duel ini waktu tunggu kalau mau disuruh nunggu di bawah. Oke. Kemudian di pack drill dia turun G1 naik G0 dengan bertahap tiap berapa mili. Nah, itu diisi di pack sini. Oke. Nah, untuk pack ini dia retract, jadi kembali ke titik awal. Titik awalnya ini biasanya retract. Oke. Nah, kemudian di chip break ini sama seperti pack, namun dia kembali hanya ke titik terakhir material solid yang sebelum di cutting. Untuk ilustrasinya bisa dilihat, untuk packnya sama prinsipnya, jadi dia turun per berapa mili. Jadi kalau di kontur itu ada depth of cut, kalau di drill itu ada ada pack, sama prinsipnya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ke tab. Di sini ada tab sama rigid tab. Oke. Prinsipnya tab untuk membuat ulir dengan pitch tertentu yang telah disetting, tapi yang perlu diperhatikan mesin itu mampu enggak, tool itu mampu enggak, holdernya sesuai atau tidak. Nah, teman-teman bisa cari synchronize tab, dia tab yang spesial, holder yang spesial yang fungsinya untuk tapping, dimana dia di bagian depannya, di bagian sambungan antara tool dengan holder dia ada springnya. Nah, tujuan spring ini apa sih gitu? Tadi kita sempat bahas mesin tidak bisa menyesuaikan antara X dengan Y. Nah, dalam case tab ini dia tidak bisa menyesuaikan antara putaran spindle dengan posisi feeding maupun pergerakan axis Z-nya seperti itu. Jadi ketika tapping ke bawah dia turun, contohnya ya, ketika kita menggunakan M6 kali 1 berarti satu putaran dia turun 1 mili. Nah, ketika dia udah 5, ini misalkan kedalaman 15, ketika dia udah sampai kedalaman 15 dia M3, ketika naik dia M4 dong. Nah, ketika turun G1, ketika naik G1. Oke. Nah, yang jadi masalah dari M3 ketemu M4 itu melakukan perputaran rotasi dulu, dan itu memerlukan waktu spindle-nya. Nah, dalam kasus yang sama ketika melakukan G1 untuk Z ini biasanya tidak ada penundaan, tapi di spindle-nya ada penundaan. Nah, resikonya patah seperti itu. Makanya diciptakan inovasi synchronize tab. Oke. Nah, di fitur program yang sering saya pakai Siemens juga ada with compensation chuck atau without compensation chuck. Nah, di situ tinggal dipilih, kurang lebihnya sama seperti itu. Kemudian di fit out itu digunakan untuk reamer lubang presisi. Jadi turun dan naik itu G1. Nah, di sini ada fitur duel atau waktu tunggu sama. Oke. Nah, perlu diperhatikan juga ini mirip dengan drill counterbore, tapi kalau drill kan dia turun G1 sampai target, naik G0. Kalau fit out dia turun sampai target G1, naik G1. Oke, karena ini dituntut kualitinya. Nah, lanjut lagi di bore 2. Nah, di sini penggunaan jig bore atau boring set. Nah, di mana dia turun menggunakan G1, naik menggunakan G0. Nah,
Di sini menggunakan fitur tersebut sama seperti pack, sama seperti drill counterbore. Nah, tapi di sini ada resiko ketika dia turun, berputar dan naik dengan spindle berhenti. Kalau yang tadi drill counterbore itu dia turun dan naik, spindlenya nyala. Kalau ini dia turun, spindlenya nyala, naik, spindlenya berhenti. Ketika naik dia menciptakan goresan di sini yang sama seperti lead in knot. Nah, sebenarnya itu cuman garis, tapi kalau mau diminimalisir lagi teman-teman bisa menggunakan fitur ini. Nah, ini intinya turun lalu geser sedikit baru naik rapid. Nah tapi perlu diperhatikan gesernya ini di shift. Nah, shift ini sendiri teman-teman harus dapat memastikan area ini bebas. Jadi apakah mata potongnya di sudut kiri, contohnya di sudut 0 sampai 360 di sudut berapa teman-teman tahu, kemudian posisinya seperti apa, programnya ini shiftnya kemana arahnya. Kalau memang tidak bisa menggunakan, saya sarankan menggunakan yang ini saja. Cuma naik dan turun. Nah, kemudian tool axis lompat, limit lompat, kita langsung link parameter. Biasanya saya isi di sini clearance 50, terus absolute, terus di sini retract 10 absolute, terus di sini top of stock 0 absolute, dan depth ini disesuaikan absolute atau incremental. Tapi yang perlu dipastikan adalah tip comp. Tip comp ini berguna untuk drill sudut. Jadi kalau teman-teman belajar sin constant, di sana ada misalkan drill 10, dia dengan sudut 118 tipnya yang telah disetting di program, dia panjangnya 3 mili, 3,004. Nah, di sini ketika teman-teman setting program misalkan kedalaman 20, tergantung dari permintaan gambar. Jika misalkan dari dasar ketemu titik di ujung drillnya, berarti ini dimatikan. Karena dia ketika di sini 20, misalkan di sini minus 20, aktual yang ada di G-code dia minus 20 ketika ini mati. Tapi ketika ini nyala, dia di sini minus 20, dia aktual di sini ditambahi 3 mili dan break stroke. Nah, break stroke sendiri ini fungsinya satu, sebagai dapat dilihat ilustrasinya, dia ketika mengedrill plat, dia bisa dilebihkan berapa mili dari tebel plat. Itu yang pertama. Yang kedua, toleransi dari hasil drill yang diharapkan. Misalkan dia mau dilebihkan 0,3 mili terhadap dasarnya, berarti ini tinggal kita aktifkan 0,3 seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Setelah tadi melakukan pembahasan jenis-jenis program yang dipakai, kita ngelihat case by case gitu. Nah, kenapa sih ada case by case? Jadi saya mau ngasih pendapat saya gitu, karena sebenarnya gini, hole making ini sebenarnya simple gitu, tapi ketika proses itu dibalik, teman-teman tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. 1, 2, ketika dibalik dalam kondisi yang fatal, teman-teman tidak bisa mengerjakan di proses lanjutannya. Jadi semua ada resiko, tapi teman-teman selama tahu resiko itu, teman-teman bisa mengambil opsional terbaik seperti itu. Untuk lebih lanjutnya kita langsung ke Mastercam. Nah, di case pertama ini sebenarnya simple. Kita juga ada 2 sampel program yang dilakukan. Biasanya itu teman-teman hanya facing, lalu ramping seadanya, dan dari ramping ini di drill. Nah, tapi biasanya terjadi juga teman-teman tidak akan pernah setting dari drill di bawah posisi bawah ini. Nah, saran saya sama-sama seperti ini, kita bisa manfaatin posisi drillnya itu sendiri. Jadi facing pastikan bidang itu rata, kemudian drill, baru kontur. Nah, di sini kenapa sih drill dulu baru kontur? Ketika teman-teman ngedrill itu kan lubangnya udah kebuat. Nah, lubang ini bisa buat awalan teman-teman endmill masuk dan kontur hanya sekali gerak. Bisa dilihat untuk kontur ramping dan kontur kan dia beda nih. Nah, yang satu turun langsung muter, yang satu berputar berkali-kali seperti itu. Nah, untuk cycle time-nya juga beda, lifetime tool-nya juga lebih awet yang 1B, yang kontur biasa, karena dia menggunakan dindingnya sepenuhnya daripada dasarnya. Oke. Selanjutnya di case kedua,
Nah, kita bisa lihat ada dua juga. Untuk kurang lebihnya bisa dibolak-balik, tapi biasanya terjadi facing, lalu kontur, lalu lingkaran, ini juga bisa terbalik-balik. Nggak begitu masalah, dan terakhir di drill. Nah, saran saya untuk awalan sebagai facing, drill, mau lingkaran dulu ataukah mau kontur luar. Nah, di sini prinsipnya sama karena apa? Ini kan bertingkat. Nah, tapi di sini enggak. Kalau teman-teman mau ngerjain bertingkat dulu, berarti ini harus dilubang menggunakan endmill. Tapi ketika teman-teman udah drill dulu, teman-teman bisa ngerjakan lingkaran dulu atau profil yang ini bertahap, profil tangganya yang kita sebut ya. Oke. Jadi nggak begitu bermasalah ya antara endmill ini kebolak-balik, tapi antara drill atau sepaket drill dan sepaket endmill ini perlu diperhatikan. Oke. Kemudian case selanjutnya di case ketiga. Nah, kita bisa lihat ini ada drill lagi. Nah, kalau yang ini hanya dapat dipastikan facing, drill, lalu baru konturnya. Oke. Kalau teman-teman kontur duluan, nah di sini udah terjadi beda ketinggian. Untuk beda ketinggian ini dengan drill normal kita tidak bisa melakukan pengedrillan, oke? Karena dia akan belok, di mana di sini ada beban, di sini tidak ada beban. Oke, seperti itu. Nah, tapi drill flat itu bisa dilakukan hanya saja menurunkan parameter. Oke. Nah, untuk detailnya sendiri, basicnya itu adalah drill. Nah, untuk kompleksnya itu adalah reamer dan tab. Nah, kembali lagi, kalau memang dia profilnya basic seperti ini, di pinggirnya datar, teman-teman bisa lakukan drill dari atas, lalu profil ini dan ini, kemudian baru tab atau reamer. Oke. Nah, tapi berbeda kasus dengan yang ini. Jadi teman-teman harus mendahulukan profil ini untuk di drill, kemudian di tab atau di reamer, baru diproses lagi. Karena apa? Ketika teman-teman udah proses ini, sama kembali ke proses drilling di mana dia ada beban dan tidak ada beban. Itu menyebabkan toolnya belok seperti itu. Sebagai penutup, aku ucapin terima kasih karena kurang lebih teman-teman sudah melihat. Kurang lebihnya aku berharap ini bisa membantu untuk basic pemahaman teman-teman dan menggunakannya secara benar. Terima kasih.